Tantangan dunia pendidikan di masa pandemi. Saat ini pandemi menjadi tantangan dalam mengembangkan kreativitas terhadap penggunaan teknologi. Bukan hanya transmisi pengetahuan, tapi juga bagaimana memastikan pembelajaran tetap tersampaikan dengan baik. Hampir setahun di semester 2 tahun pelajaran 2020 atau 2021, pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, telah mengubah sistem kehidupan manusia di segala bidang kehidupan. Tidak terkecuali dunia pendidikan, adanya kebijakan untuk melakukan work from home atau WFH, belajar dari rumah atau BDR, social and physical distancing, mengharuskan masyarakat tetap di rumah saja, bekerja, beribadah, dan belajar dari rumah. Kondisi tersebut mengharuskan lembaga pendidikan melakukan inovasi dalam proses pembelajaran. Bahkan, hingga pemberian kuota internet kepada peserta didik oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di masa pandemi COVID-19 ini, diberlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. PJJ merupakan pendidikan formal berbaris lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Pembelajaran elektronik atau e-learning atau pembelajaran daring merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus menggabungkan teknologi elektronika dan teknologi berbaris jaringan internet. Walaupun pada kenyataannya masih ada peserta didik yang belum mempunyai handphone atau Android dan sejenisnya. Kelompok ini hanya sebagian kecil yang oleh pihak sekolah memakai metode luring. Ada salah satu metode pembelajaran yang menjadi pilihan. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ menjadi pilihan utama dalam menyerap materi yang dipilih peserta didik pada masa pandemi. Daring, luring, dan blended merupakan cara untuk para peserta didik melaksanakan proses PJJ, penguasaan IT, dan adaptasi siswa dalam menyerap materi yang berada dengan yang biasa dilakukan merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabrina Depsi Aulia dari kelas 12 IPS 2. Pada hari ini, saya akan menceritakan tentang tantangan dunia pendidikan di masa pandemi. Pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Namun, teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran guru, dosen, dan interaksi belajar antara pelajar dan pengajar. Sebab, edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga nilai, kerjasama, serta kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan. Ini juga menjadi kesempatan bagi semua tentang bagaimana penggunaan teknologi dapat membantu membawa mahasiswa dan pelajar menjadi kompeten untuk abad ke-21. Keterampilan yang paling penting pada abad ke-21 ialah self-direction learning atau pembelajaran mandiri. Masa pandemi ini dapat melatih serta menanamkan kebiasaan menjadi pembelajar mandiri melalui berbagai kelas daring atau webinar yang diikuti oleh mahasiswa. Pembelajaran daring ini menjadi tantangan dunia pendidikan dengan situasi Indonesia yang memiliki ribuan pulau. Ada beberapa pertanyaan tentang ini, salah satunya adalah bagaimana penyediaan akses internet pada daerah-daerah terpencil di mana barang elektronik tanpa akses internet pun masih menjadi suatu kemewahan. Maka, hal ini merupakan tantangan bagi semua pihak. Saat ini, kita harus bekerja keras bersama bagaimana membawa teknologi yang terjadi pada mahasiswa dan pelajar yang kurang beruntung dalam hal ekonomi. Kondisi pandemi COVID-19 juga memaksa para pemangku kebijakan di bidang pendidikan untuk dapat menyesuaikan diri dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sekian dari saya, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Hasana dari kelas 12 IPS 2. COVID-19 begitu cepat menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Jumlah korban dan angka kasus kian meningkat. Hingga tulisan ini dibuat, jumlah kasus mencapai lebih dari 502.000 kasus di Indonesia. Sedangkan di dunia mencapai lebih dari 58,7 juta kasus. COVID-19 ditularkan dari seseorang yang terkena virus SARS-CoV-2 ke orang lainnya. Penyakit ini dapat menyebar melalui droplet atau tetesan air dari hidung, mulut, atau bagian lain dari tubuh manusia. Penularannya dapat terjadi pada batuk, bersin, atau berbicara. Seseorang juga dapat terinfeksi COVID-19 bila tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Ini alasan mengapa penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang lain. Droplet juga dapat melekat atau jatuh pada benda di sekitarnya, kemudian menularkan penyakit pada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi droplet penderita. Bila tangan kita yang terkontaminasi menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka kita dapat terinfeksi COVID-19. Ini adalah alasan pentingnya mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Seperti yang kita tahu, penularan COVID-19 tidak mengenal batasan usia. Siapa saja bisa terinfeksi. Namun orang tua lanjut usia atau lansia lebih rentan untuk menderita parah. Terutama orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti asma, diabetes, penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi. Lansia menjadi kelompok rentan sebab menurunnya sistem kekebalan tubuh seiring usia. Sejalan dengan pertambahan usia, tubuh akan mengalami berbagai penurunan akibat proses penuaan. Hampir semua fungsi organ dan gerak menurun. Diikuti dengan menurunnya imunitas sebagai pelindung tubuh yang tidak bekerja sekuat ketika masih muda. Inilah sebabnya mengapa orang lansia rentan terserang berbagai penyakit termasuk COVID-19. Sistem imun yang lemah, belum lagi ditambah penyakit yang diderita sebelumnya, dapat meningkatkan risiko kematian akibat COVID-19 pada lansia semakin tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulan Arya Maulana dari kelas 12 IPS 2. Mengenal COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona yang baru ditemukan. Virus ini adalah virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadinya wabah di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Sejarah penemuan: pada tanggal 31 Desember 2019, World Health Organization atau WHO mendapatkan informasi mengenai kasus yang terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Tanggal 7 Januari 2020, otoritas Cina mengkonfirmasi telah mengidentifikasi virus baru yaitu virus corona yang merupakan famili virus flu, seperti virus SARS dan MERS, yang mana dilaporkan lebih dari 2.000 kasus infeksi virus tersebut terjadi di Cina, termasuk di luar Provinsi Hubei. Virus corona merupakan famili virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih berat seperti Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome. Pada 11 Februari 2020, WHO mengumumkan nama virus corona jenis baru tersebut adalah Coronavirus Disease 2019, disingkat menjadi COVID-19. Masa inkubasi dapat bervariasi antara pasien, yaitu 2-14 hari setelah terpapar virus berdasarkan periode inkubasi yang ditunjukkan sebelumnya pada virus MERS. Masa inkubasi 24 hari telah diamati dalam penelitian terbaru. WHO menyatakan periode inkubasi yang panjang dapat mencerminkan paparan ganda coronavirus. Menurut laporan terbaru, ada kemungkinan orang yang terinfeksi COVID-19 dapat menular sebelum menunjukkan gejala yang signifikan. Penularan dari orang ke orang diperkirakan terjadi melalui droplet ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin, mirip dengan bagaimana influenza dan patogen pernapasan lainnya yang dapat menghirup ke dalam paru-paru. Penularan COVID-19 dapat juga terjadi dengan menyentuh permukaan atau objek yang dimiliki virus di atasnya, dan kemudian orang tersebut menyentuh mulutnya, hidung, atau kemungkinan mata mereka sendiri.
Antibiotik tidak bekerja melawan virus. Antibiotik digunakan hanya untuk melawan bakteri. Antibiotik tidak boleh digunakan sebagai sarana pencegah atau pengobatan infeksi virus. Namun, antibiotik akan diberikan karena infeksi sekunder bakteri mungkin terjadi saat pasien tersebut dirawat di rumah sakit. Pencegahan penularan COVID-19. 1. Cuci tangan selama 20 detik dengan sabun dan air mengalir sesuai dengan standar WHO. 2. Hindari kerumunan dan keramaian. 3. Jaga posisi jarak dengan orang lain. 4. Hindari melakukan kontak langsung dengan orang yang sakit. 5. Konsumsi secara rutin vitamin yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh saat sehat dan mempercepat penyembuhan saat sedang sakit. 6. Menggunakan masker saat keluar rumah. 7. Membersihkan dan mendisinfektasi secara berkala barang-barang yang sering disentuh. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmalul Huda dari kelas 12 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan teks tentang pengaruh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi terhadap karakter anak. Kehidupan manusia yang bermula dari kesederhanaan kini menjadi kehidupan yang bisa dikategorikan sangat modern. Di zaman yang semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat sekarang, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cara-cara yang praktis. Teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu yang bermanfaat untuk mempermudah semua aspek kehidupan manusia. Dunia informasi saat ini seakan tidak bisa terlepas dari teknologi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat menjadikan dunia teknologi semakin lama semakin canggih. Dunia informasi saat ini seakan tidak bisa terlepas dari teknologi. Penggunaan teknologi oleh masyarakat menjadikan dunia teknologi semakin lama semakin canggih. Komunikasi yang dulunya memerlukan waktu yang lama dalam penyampaiannya, kini dengan teknologi segalanya menjadi sangat cepat dan tak akan tanpa jarak. Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat ini, pepatah yang menyatakan bahwa dunia tak selebar daun kelor, sepantasnya berubah menjadi dunia seakan selebar daun kelor. Hal ini disebabkan karena semakin cepatnya akses informasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengetahui peristiwa yang sedang terjadi di daerah lain atau bahkan di negara lain, misalnya Amerika Serikat, walaupun kita berada di Indonesia. Salah satunya dalam bidang teknologi komunikasi seperti adanya smartphone dan internet membuat manusia semakin meningkatkan cara komunikasinya. Berbagai macam media untuk berkomunikasi pun hadir untuk memudahkan manusia berinteraksi. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi internet sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Hal inilah yang melahirkan media sosial. Media sosial merupakan media online, yaitu media yang hanya ada dengan menggunakan internet, di mana para penggunanya bisa menggunakan ide, mengekspresi diri, dan menggunakan sesuai dengan kebutuhannya. Kehadiran media sosial memberikan kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Menurut penelitian Center of Innovation Policy and Governance atau CIPG yang dirilis pekan lalu, saat ini laju penetrasi internet Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia yang kini sudah mencapai 51%. Angka yang lebih fenomenal terlihat dari jumlah penggunaan seluler. Di tahun 2016 diprediksi ada sekitar 371,4 juta nomor seluler yang aktif di Indonesia. Jumlah tersebut bahkan lebih besar daripada proyeksi jumlah penduduk Indonesia, yakni 291,89 juta penduduk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubis. Klasifikasi ilmiah. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Brassicaceae, family Brassicacea, genus Brassica, spesies Beoleracea. Kubis kol atau kobis bulat atau Brassica oleracea adalah tanaman 2 tahunan hijau atau ungu berdaun ditanam sebagai tanaman tahunan sayuran untuk kepala padat berdaunnya. Kepala kubis umumnya berkisar 0,5 hingga 4 kg atau 1-9 lb dan dapat berwarna hijau, ungu, dan putih. Kubis hijau berkepala keras berdaun halus adalah yang paling umum, dengan kubis merah berdaun halus dan kubis Savoy berdaun krikel. Dari kedua warna terlihat lebih jarang. Kubis adalah sayuran yang berlapis-lapis. Dalam kondisi hari diterangi matahari panjang seperti yang ditemukan di garis lintang utara di musim panas, kubis dapat tumbuh jauh lebih besar. Sulit untuk melacak sejarah yang tepat dari kubis, tetapi itu kemungkinan besar didomestikasi di suatu tempat di Eropa 1000 sebelum Masehi, meskipun Savoy tidak dikembangkan sampai abad ke-16.
Pada abad pertengahan, kubis telah menjadi bagian penting dari masakan Eropa. Kepala kubis umumnya diambil selama tahun pertama dari daur hidup tanaman. Tetapi tanaman yang dimaksudkan untuk benih dibiarkan tumbuh tahun kedua dan harus terus dipisahkan dari tanaman kol, antara lain untuk mencegah penyerbukan silang. Kubis rentan terhadap beberapa kekurangan gizi, serta beberapa hama dan penyakit bakteri dan jamur. Nama asli Brassica adalah Cruciferae yang berasal dari pola kelopak bunga yang dianggap oleh orang Eropa abad pertengahan menyerupai salib. Kata Brassica berasal dari Brassic, kata Celtic untuk kubis. Banyak nama-nama Eropa dan Asia untuk kubis berasal dari akar Celtoslavia, cap atau cup yang berarti kepala. Kata bahasa Inggris pertengahan akhir cabbage berasal dari kata caboche atau kepala dari dialek Picardia bahasa Prancis kuno. Bibit kubis memiliki akar tunggang yang tipis dan kotiledon berbentuk hati. Daun pertama yang diproduksi adalah bulat telur dengan tangkai daun berlobus. Tanaman tingginya 40-60 cm pada tahun pertama dan 1,5-2 meter saat berbunga pada tahun kedua. Tanaman memiliki sistem akar serabut dan dangkal. Kubis memiliki tangkai daun agak panjang dan helai daun berlekuk-lekuk panjang. Bunga majemuknya adalah tandan terminal tak bercabang dan intermediate yang tingginya 50-100 cm dengan bunga yang berwarna kuning atau putih. Jenis daun umumnya dibagi antara Savoy daun berkerut kepala longgar dan kubis daun halus kepala keras. Sedangkan spektrum warna termasuk putih dan berbagai hijau dan ungu. Ada bentuk bulat pepat, bulat, atau runcing. Kubis memiliki ciri khas membentuk crop. Pertumbuhan awal ditandai dengan pembentukan daun secara normal. Namun semakin dewasa, daun-daunnya mulai melengkung ke atas hingga akhirnya tumbuh sangat rapat. Pada kondisi ini, petani biasanya menutup crop dengan daun-daun di bawahnya supaya warna crop makin pucat. Apabila ukuran crop telah mencukupi, maka kubis siap dipanen. Dalam budidaya, kubis adalah komoditi semusim. Secara biologi, tumbuhan ini adalah dwimusim atau biennial, akan memerlukan fertilisasi untuk pembungaan. Apabila tidak mendapat suhu dingin, tumbuhan ini akan terus tumbuh tanpa berbunga. Setelah berbunga, tumbuhan mati. Warna sayuran ini yang umum adalah hijau sangat pucat sehingga disebut forma alba atau putih, namun terdapat pula kubis dengan warna hijau atau forma viridis dan ungu kemerahan atau forma rubra. Dari bentuk kropnya, dikenal ada dua macam kubis, yaitu kol bulat dan kol gepeng atau bulat agak pipih. Manfaat kubis untuk kesehatan. 1. Melancarkan sistem pencernaan. Kubis mengandung sumber serat yang baik untuk menunjang kerja sistem pencernaan. Kubis tergolong ke dalam serat tidak larut air karena tidak menyatu dengan air di dalam tubuh, sehingga berjalan melewati sistem pencernaan. Oleh karena itu, serat tidak larut air umumnya bekerja lebih baik di dalam usus dalam mencerna makanan. Selain itu, membantu melancarkan pergerakan kotoran di dalam usus, guna mencegah terjadinya sembelit atau susah buang air besar. 2. Menjaga fungsi jantung. Selain bertugas sebagai pemberi warna ungu kemerahan pada kubis ungu, kandungan kuat dari senyawa antioksidan bernama antosianin juga diyakini dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Selain itu, dapat menurunkan tekanan darah sekaligus risiko penyakit arteri koroner. Bahkan kandungan senyawa polifenol yang tinggi dapat mencegah penumpukan trombosit dan menurunkan tekanan darah. 3. Mencegah kanker. Kandungan vitamin C yang tinggi pada kubis berfungsi untuk melindungi tubuh dari serangan radikal bebas pemicu berbagai penyakit, termasuk kanker. Selain itu, senyawa sulforapen dapat menangkal serangan kanker. 4. Menurunkan tekanan darah.
Kubis mengandung kalium untuk membantu mengeluarkan kelebihan garam atau natrium di dalam tubuh melalui urin, sekaligus melemaskan ketegangan pada dinding pembuluh darah. Alhasil, tekanan darah tinggi pun akan menurun secara berangsur-angsur. Kubis ungu mengandung jumlah kalium yang paling tinggi daripada jenis kubis lainnya. Klasifikasi ilmiah jeruk nipis. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, famili Rutaceae, genus Citrus, spesies C. aurentifolia. Jeruk nipis merupakan jenis tumbuhan yang masuk ke dalam suku jeruk-jerukan, tersebar di Asia dan Amerika Tengah. Tumbuhan yang memiliki nama latin Citrus aurentifolia ini dikenal juga dengan sebutan jeruk pecel. Pohon jeruk nipis dapat mencapai tinggi 3-6 meter, bercabang banyak dan berduri. Daun lonjong, tangkai daun bersayap kecil, buah bulat seperti bulat telur, berwarna hijau sampai kuning, dan kulit buah tipis. Mengandung banyak minyak atsiri. Daging buah berwarna putih kehijauan. Sangat asam, mengandung banyak vitamin C dan asam sitrat. Di Indonesia, dapat hidup di dataran rendah sampai ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Tumbuh baik di tanah alkali dan di tempat-tempat yang terkena sinar matahari langsung. Berbanyakan dengan biji, okulasi, atau cangkok. Buah digunakan untuk membuat minuman, obat batuk, dan penyedap masakan, dan juga sering dipakai untuk menghilangkan karatan dan mencuci rambut. Ciri-ciri jeruk nipis yaitu sebagai berikut. 1. Memiliki bentuk bulat atau lonjong. 2. Agak runcing di bagian pucuk buah. 3. Berwarna hijau dan juga kekuningan. 4. Memiliki kulit agak tebal dan sulit dibuka secara langsung. 5. Memiliki daging tebal dan tidak serabut bagian dalam. 6. Bijinya berbentuk bulat oval. 7. Memiliki rasa asam atau tidak manis. Manfaat jeruk nipis yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai obat batuk. 2. Menghilangkan bau badan. 3. Obat panas atau demam. 4. Mencegah rambut rontok atau berketombe. 5. Melebatkan rambut. 6. Obat radang tenggorokan. 7. Menghilangkan jerawat dan flek hitam. 8. Mencerahkan wajah. 9. Meningkatkan imunitas. 10. Menyembuhkan amandel. Dan 11. Memperlancar pencernaan.